Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayu Setiawati, mahasiswi UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Saya di sini akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke penyuluhan anti korupsi ini, tentunya kita perlu tahu dong, apa sih pengertian dari korupsi? Pengertian dari korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio, atau corruptus. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup itu artinya busuk, palsu, dan suap. Lalu menurut Kamus Hukum tahun 2002, korup itu artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada menurut The Lexicon Webster Dictionary, itu korup artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang telah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan nih, apa sih pengertian dari korupsi? Pengertian dari korupsi itu adalah ketidakjujuran atau penyimpangan dari sistem, yaitu penyelewengan uang milik negara atau perusahaan atas dasar kepentingan pribadi. Nah, setelah kita udah tahu nih apa sih pengertian dan keburukan dari korupsi, kita perlu tahu apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut. Yang pertama, ada pelayanan publik tak kunjung membaik. Karena uang-uang untuk pembangunan pelayanan publik ini dikorupsi oleh para koruptor, akhirnya pelayanan publik di Indonesia itu selalu mandek gitu-gitu aja, nggak berkembang, karena emang uangnya nggak sampai nih untuk bisa membangun pelayanan publik gitu. Lalu akhirnya pelayanan kesehatan jadi mahal, biaya pendidikan semakin mahal, dan yang itu juga menyebabkan banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena eh, namanya mereka tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan, biaya pendidikan yang akhirnya menyebabkan keluarga mereka tuh hidupnya gitu-gitu aja, gitu-gitu terus, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, selanjutnya ada meningkatnya besaran pajak. Nah, pajak yang harusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin ini untuk mensubsidi kerugian yang diakibatkan oleh para koruptor, akhirnya kita harus menutupi kekurangan uang tersebut karena udah dikorupsi yang menyebabkan meningkatnya besaran pajak yang harus kita bayarkan. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang di Indonesia mungkin masih banyak yang gak bayar pajak karena yaitu banyak orang-orang miskin yang untuk makan aja itu masih susah, apalagi harus bayar pajak yang semakin lama semakin meningkat nilainya. Itu. Lalu yang terakhir ada biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi itu adalah biaya yang muncul karena dampak sosial korupsi. Biaya ini merupakan biaya yang dihitung dari hasil perbedaan output ekonomi pada kondisi tanpa korupsi dengan kondisi terdapat korupsi. Jadi untuk menghitung jumlah korupsi itu bisa dilihat dari biaya sosial korupsi. Lalu selanjutnya, setelah kita udah tahu nih dampak-dampak yang ditimbulkan, tentunya kita pasti pengen juga dong tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan korupsi, yaitu yang pertama ada melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Lalu yang kedua ada melakukan edukasi sedini mungkin, yaitu dengan pendidikan anti korupsi seperti ini, yang bisa dilakukan sedini mungkin dari tingkatan sekolah dasar. Lalu ada pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi seperti yang tengah kita lakukan sekarang. Lalu ada perbaikan sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Nah, setelah kita tahu pencegahan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi, tapi kan korupsi udah terjadi gitu, maka kita perlu juga strategi untuk memberantas korupsi yang udah terjadi, yaitu ada tiga, yaitu ada represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Yang pertama strategi represif, yaitu adalah dengan KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Nah, jadi intinya koruptor-koruptor ini dibawa ke ranah hukum atau pengadilan untuk diadili. Lalu yang kedua ada strategi perbaikan sistem, yaitu
karena tidak dapat dipungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya prosedur pelayanan publik yang sangat rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan. Contohnya seperti pembuatan SIM gitu. Udah menjadi kultur di Indonesia bahwa pembuatan SIM itu biasanya dilakukan dengan cara menyuap, itu dibanding dengan melakukan tes beneran gitu. Nah, tentu saja harus dilakukan perbaikan karena sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan yang terintegrasi, dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir ada edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Nah, edukasi ini dapat kita lakukan dengan penyuluhan anti korupsi seperti saat ini, gitu. Dan itu dapat dilakukan kepada berbagai tingkatan umur atau sosial, gitu. Kan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat universitas maupun tingkat umum, gitu. Nah, kira-kira sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.